Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Fitria Ulfa dari Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Republik Indonesia Serikat. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai latar belakang terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Ketika diproklamasikan atas kemerdekaannya dari para penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak bisa bernafas dengan lega. Mengapa demikian? Karena kekalahan Jepang oleh sekutu dijadikan oleh Belanda sebagai alat untuk politik ambil kekuasaan atas negara jajahannya. Alasan pelucutan senjata tentara Jepang yang telah menguasai Hindia Belanda dijadikan sebagai opini, dan hal ini juga di-backup oleh tentara Nica. Bukan terbatas pelucutan senjata yang diopinikan oleh Belanda, melainkan pengambilan alihan kekuasaan mereka yang pernah dikuasai oleh pihak Jepang. Merasa Indonesia telah merdeka, maka rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam melihat situasi tersebut, sehingga timbullah beberapa pemberontakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak sekali korban jiwa baik dari pihak Belanda maupun pihak Indonesia. Melihat kenyataan tersebut, sangat sulit bagi Belanda agar dapat menguasai daerah kesayangannya seperti dahulu. Oleh karena itu, Belanda mencari jalan lain untuk dapat menguasai Indonesia, yaitu dengan langkah pembentukan Komite Indonesia Serikat, yang dimana untuk menciptakan Indonesia berbentuk negara federal. Sedangkan negara Republik Indonesia sebisa mungkin dimusnahkan atau dijadikan sebagai negara bagian dengan memiliki luas daerah yang sempit. Negara federal atau serikat adalah tata cara kenegaraan yang mengasumsikan adanya negara dalam negara. Kemudian dijelaskan bahwa negara federal terjadi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya berwenang dalam urusan moneter, pertahanan keamanan atau atas ancaman dari luar, dan berbagai urusan luar negeri yang berkaitan dengan negara secara utuh. Negara federal adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdiri sendiri, masing-masing dengan pelengkapannya yang cukup, dengan kepala negara sendiri, dengan pemerintahan sendiri, dan dengan badan-badan legislatif dan yudikatif sendiri. Pada tanggal 15 Juli 1946, Dr. H.J. Van Mook memprakarsai penyelenggaraan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh beberapa utusan daerah yang telah dikuasai Belanda. Konferensi Malino membahas pembentukan negara-negara bagian dari suatu negara federal. Berawal dari konferensi tersebut, Van Mook atas nama negara Belanda mulai membentuk negara-negara boneka yang tujuannya adalah untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya negara-negara boneka tadi, Republik Indonesia dan negara-negara bagian akan dengan mudah diadu domba oleh Belanda. Hal ini merupakan perwujudan dari politik kolonial Belanda, yaitu Divide et Impera. Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, perundingan dengan BVO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang dibahas dalam perundingan itu adalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya negara Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 diadakan perundingan di antara kedua belah pihak yang disebut Konferensi Antar Indonesia. Konferensi Antar Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta
yang membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Sudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam konferensi antar Indonesia. Kini Indonesia siap menghadapi KMB. Salah satu keputusan KMB di Den Haag, Belanda adalah Indonesia menjadi negara serikat dan dengan nama Republik Indonesia Serikat. Untuk membentuk Republik Indonesia Serikat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949, para wakil pemerintah yang akan menjadi bagian dari RIS, NIP, dan DPR mengadakan sidang di Jakarta. Sidang tersebut berhasil menyetujui naskah konstitusi untuk RIS yang dikenal sebagai Undang-Undang RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949, diadakan sidang pemilihan Presiden RIS di Gedung Kepatihan, Yogyakarta oleh wakil dari 16 negara bagian. Sidang itu dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Nasional Muhammad Rom dan Anak Agung Gede Agung. Calon Presiden RIS adalah Insinyur Soekarno sebab ketokohannya paling populer baik di wilayah RI maupun di lingkungan BFO. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan upacara pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat di Bangsal Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Setelah dilantik, Presiden Soekarno menuju 4 formatur kabinet, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Anak Agung Gede Agung, dan Sultan Hamid Al-Ghari. Dr. Muhammad Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri yang akan memimpin Kabinet Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan keputusan pada perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar antara Muhammad Hatta, Muhammad Rom, dan Van Marsef di Den Haag, Belanda memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 20 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia Serikat tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Daerah kekuasaan Republik Indonesia Serikat 1 mencakup negara Pasundan, Republik Indonesia, negara Jawa Timur, negara Indonesia Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur. Daerah kekuasaan Republik Indonesia kedua mencakup negara Riau, negara Jawa Tengah, negara Dayak Besar, negara Bangka, negara Belitung, negara Kalimantan Timur, negara Kalimantan Barat, negara Kalimantan Tenggara, dan negara Banjar. Daerah kekuasaan RIS yang ketiga adalah daerah Indonesia lainnya yang bukan termasuk negara bagian. Program Kabinet RIS adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama. Mengusahakan reorganisasi KMIL dan pembentukan Angkatan Perang RIS dan mengembalikan tentara Belanda ke negerinya dalam waktu yang selekas-lekasnya. Yang kedua yaitu menyelenggarakan ketentraman umum supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya hak-hak dasar manusia dan kemerdekaannya. Yang ketiga yaitu mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang
RIS dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante. Yang keempat yaitu berusaha memperbaiki ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan, dan kesehatan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat, mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya. Yang kelima yaitu menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun kebudayaan nasional, mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat. Yang keenam yaitu menjalankan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan Republik Indonesia Serikat dalam dunia internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa, memperkuat hubungan moral, politik, dan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas tentang jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat. Setelah terbentuknya Kabinet Negara Republik Indonesia Serikat yang pertama kalinya, RIS sudah harus segera membenahi pemerintahan. Salah satunya permasalahan yang segera diselesaikan adalah hasil lain Komisi Urusan Politik dan Konstitusional adalah permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan. Permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan yang membuat sikap dan tindakan Republik Indonesia Serikat ini untuk dapat segera melakukan hasil dari Komisi Politik dan Konstitusional dalam masalah kebangsaan dan kewarganegaraan. Permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan yang terjadi di Republik Indonesia Serikat lebih disebabkan karena kebijakan dan tindakan pemerintah Belanda yang ketika menjajah Indonesia telah banyak melakukan pembuangan terhadap masyarakat pribumi keluar Indonesia dan berusaha untuk menciptakan negara Hindia Belanda dengan mendatangkan masyarakat Belanda ke Indonesia untuk mendiami tanah atau daerah-daerah di wilayah Indonesia. Masalah berikutnya yang dihadapi oleh pemerintah RIS adalah mengenai persoalan negara hukum. Masalah terakhir adalah angkatan perang. TNI merupakan inti dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Maka dalam persetujuan KMB mengenai persoalan tentara yang disebut hanya persoalan reorganisasi KMIL. Masalah ini pula yang turut menyebabkan pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Tindakan yang kemudian diambil oleh pemerintah Republik Indonesia adalah mendirikan pemerintahan bayangan di negara-negara bagian, mulai dari desa sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi, untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di daerah yang kemudian dikenal sebagai Bijenkoms for Federal Overlap atau BFO. Dikirim uang ORI atau uang Republik Indonesia. Dengan tindakan itu, maka secara ekonomis dan politis Republik Indonesia masih eksis di wilayah BFO. Faktor lainnya adalah prestis RI yang tinggi karena dianggap sebagai pemenang perang dan perjuangan kemerdekaan. Prestis itu semakin meningkat dengan terjaminnya law and order di wilayah RI, kelancaran administrasi pemerintahan, dan korupsi yang relatif tidak ada dibandingkan dengan negara-negara bagian lainnya. Pada sisi yang lainnya, terdapat ambisi politik yang kuat dan terus dipelihara dalam tubuh pemerintahan dan negara Republik Indonesia untuk mengembalikan bentuk negara kesatuan di Indonesia. Hal itu dapat diketahui dengan ditempatkannya usaha untuk meneruskan perjuangan mencapai negara kesatuan yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia dalam program Kabinet Dr. A. Halim, Perdana Menteri Republik Indonesia. Dorongan semangat yang sangat besar ini datang muncul karena dua kejadian, yaitu yang pertama,
ditariknya kekuatan militer Belanda di negara bagian yang tergabung oleh BFO. Kedua, yaitu berkaitan dengan yang pertama. Kondisi tersebut menyebabkan dibebaskannya ribuan tahanan politik yang sangat pro-republik dari berbagai penjara. Semua kondisi itu menyebabkan kekuatan gerakan persatuan menjadi lebih besar. Gerakan yang menentangnya hanya muncul di tempat-tempat di mana sejumlah kesatuan pasukan kolonial dan KNIL belum didemobilisasi. Kuatnya gerakan persatuan itu kemudian semakin bertambah kuat karena mayoritas masyarakat negara bagian juga tidak mendukung pembentukan negara-negara bagian tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan negara-negara bagian sangat tidak memiliki dukungan yang kuat kecuali dari Belanda. Oleh karena itu, ketika Belanda mulai melepaskan kontrolnya atas negara-negara bagian, maka rakyat negara bagian itu bergerak menuntut untuk kembali kepada Republik Indonesia. Dengan kondisi itu, maka kejatuhan negara bagian tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu, wajar apabila di berbagai negara bagian muncul gerakan yang menuntut pembubaran pemerintah daerahnya atau negara bagiannya. Gerakan semacam itu kemudian menuntut agar daerahnya digabungkan kepada Republik Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai dibubarkannya negara Republik Indonesia Serikat. Kesepakatan antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia demi menghindari peperangan serta mengurangi penderitaan rakyat Indonesia dari perang serta menghindari terjadinya agresi militer Belanda, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk berkompromi dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam perundingannya, kedua belah pihak dibentuk oleh negara-negara yang memperdulikan perdamaian serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berbagai jalan telah ditempuh untuk mencari pemecahan permasalahan antara Belanda dengan Indonesia melalui Konferensi Asia di New Delhi, India yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 1949 merupakan salah satu jalan untuk mencari pemecahan masalah antara kedua belah pihak. Resolusi Dewan Keamanan PBB turut membantu dalam mencari jalan keluar dengan mengeluarkan resolusi perdamaian. Komisi Tiga Negara atau KTN yang menjadi salah satu resolusi Dewan Keamanan. Belanda yang diwakili oleh Belgia, Indonesia diwakili oleh Australia, yang selanjutnya difasilitasi oleh Amerika Serikat, yang selanjutnya diteruskan dalam kesepakatan Renville yang dilaksanakan di atas kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat setelah ditempuh kedua belah pihak demi perdamaian keduanya. Maka disepakati pula hasil kesepakatan Roon untuk mengatasi krisis antara Belanda dengan Indonesia yang sempat meruncing dengan dilancarkannya agresi militer. Sebuah kesepakatan yang akan membawa Republik Indonesia dan Belanda menuju pada suatu pemahaman dan membentuk suatu pemerintahan bersama dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Ketika Konferensi Meja Bundar dibuka tanggal 23 Agustus 1949, maka dimulailah perundingan yang akan membawa Indonesia dalam mencari jalan baru tanpa adanya peperangan dan jalan untuk membentuk suatu kedaulatan baru. Sebuah perundingan yang menghasilkan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, Republik Indonesia Serikat yang diresmikan tanggal 27 Desember 1949 telah membawa Republik Indonesia memasuki era baru, yaitu menjadi sebuah negara bagian yang dibentuk oleh Belanda dengan sistem pemerintahan federal. Hasil
hasil perundingan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang telah dilakukan di berbagai kesempatan dan waktu sehingga menghasilkan Republik Indonesia Serikat tidak membawa pengaruh yang berarti. Terbukti sejak pendeklarasian RIS sebagai negara yang berdaulat, ternyata kedaulatan Republik Indonesia Serikat tidak berjalan lama dan dapat dikatakan hanya seumur jagung. Suatu perjuangan yang sia-sia yang dilakukan Indonesia dan Belanda, karena pada dasarnya kedaulatan Republik Indonesia akan kembali menjadi tumpuan bersatunya seluruh wilayah di Indonesia. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung selama 8 bulan, yaitu mulai tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Ketika tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia sudah kembali di dalam bentuk kesatuan. Hal tersebut disebabkan oleh tuntutan-tuntutan masyarakat untuk kembali ke dalam bentuk kesatuan. Berikut beberapa penyebab gagalnya Republik Indonesia Serikat dalam mempertahankan kedaulatannya sebagai sebuah negara federal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena disintegrasi kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Di beberapa daerah di wilayah Republik Indonesia Serikat telah terjadi pemberontakan dan gerakan yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia Serikat, yaitu yang pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pimpinan Kapten Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Yang kedua yaitu pemberontakan Andi Aziz pimpinan KNIL di Makassar yang tidak menerima peleburan KNIL ke dalam APRIS, serta yang ketiga yaitu gerakan mendirikan negara sendiri yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Pimpinannya yaitu Dr. Saumukil di Maluku yang tidak menerima kebijakan Republik Indonesia Serikat. Penyebab yang kedua yaitu karena ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat. Adanya desakan dari negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat agar segera diadakan perubahan bentuk negara. Alasannya adalah bahwa negara-negara bagian yang masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat masih setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyebab yang ketiga yaitu masalah keuangan dan ekonomi Republik Indonesia Serikat. Negara yang baru berdiri seperti negara Republik Indonesia Serikat ini harus mendapatkan tanggung jawab dalam hal ekonomi dengan hutang akibat perang. Hal ini pula yang tidak dapat menopang kelangsungan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Ini yang menimbulkan rasa ketidakpuasan rakyat dan negara-negara bagian terhadap kebijakan negara Indonesia Serikat yang diambil berdasarkan hasil konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus 1949 untuk mengatasi kesulitan di bidang keuangan. Republik Indonesia Serikat mengambil jalan yang pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan serta alat-alat pemerintahan. Yang kedua yaitu menyelidiki secara lebih baik dan teliti mengenai anggaran negara-negara bagian. Yang ketiga yaitu mengintensifkan pemungutan berbagai iuran dan cukai. Yang keempat yaitu mengadakan pajak baru. Dan yang kelima yaitu mengadakan pinjaman nasional. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi Republik Indonesia Serikat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.